Selamat malam dengan Putri Oke, Putri di mana? di Gedung Batu. Gedung Batu ya. Iya. Oke, Putri ini cerita di mana, di rumah ya atau di mana? Di rumah. Tapi Ceritanya di rumah. Dulu waktu ngontrak di daerah Semarang Barat. Daerah Semarang Barat. Oke. Ya, Putri silahkan ceritanya seperti apa? Mungkin bisa di-refresh lagi kalaupun saya sudah pernah bacain cerita dari kamu ya, silahkan. Iya. Ini ceritanya tuh sekitar 8 tahun yang lalu ya Mas. Waktu itu kan saya kontrak rumah di daerah Semarang Barat. Nah, pertama kali pindah ke situ sih, kita nggak tahu kalau rumah itu tuh ternyata angker. Cuma sekitar 1 minggu setelah pindah di situ tuh, ibu sering ditanyain sama tetangga-tetangga, gimana Bu tinggal di situ rasanya. Itu terus ibu sih, nggak siapa-apa kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri sih sering ngalamin. Kayak waktu itu saya kan di rumah sendirian. Waktu itu kan ibu sama sepupu lagi pergi. Nah, aku kan lagi nonton TV kan Mas. Terus di dekat ruang TV itu kan ada jendela yang tembus ke sumur kan. Nah itu aku tuh lihat bayangan tuh jelas banget, tengah benteng masuk ke arah itu pintu belakang. Terus aku kan pikir, wah itu sepupu aku udah datang tuh. Aku mikir kayak gitu. Terus aku lanjut nonton TV. Terus gak berapa lama tuh kok aku denger suara motor sama pagar kan dibuka. Terus sepupu aku baru datang. Terus tadi siapa yang datang? Aku baru sadar itu kayak gitu. Terus sempat juga waktu itu malam Jumat atau malam apa ya, aku di rumah sendiri sama ibuku sama indekku kan, ada yang ngetok pintu, tok kayak gitu. Terus siapa ya malam-malam kok nggak tamu kayak gitu. Terus ibuku coba bukain pintu, lah nggak ada orang kayak gitu loh Mas. Sering kalau di situ kayak ibuku juga tuh kalau habis sholat gitu mau tidur, dia sering itu lihat sosok cewek dari kamar sebelah itu tembus tembok, terus lewat depan dia, tembus tembok lagi ke arah belakang kayak gitu. Jadi serumah itu hampir semua ngalamin ya? Kalau bapak juga itu kan, bapak dulu kan dinas di luar kota kan, di Jakarta. Setiap kali pulang tuh Mas, kan naik kereta kan sampai Semarang kan malam. Bapak kan langsung mandi. Setiap kali bapak mandi di kamar mandi itu selalu diajak ngobrol. Jadi tuh bapak tuh ngobrol tapi tuh kenceng gitu loh Mas. Terus kalau udah keluar dari kamar mandi kan selalu bikinin sama ibu, Pak kalau ngomong tuh mbok nanti aja habis mandi kan yo, tak tungguin toh di ruang tamu nanti baru ngobrol. Loh bukannya tadi mama ya yang ngajak ngomong. Bapak tuh sering kayak gitu. Terus kalau ibuku masak gitu itu nggak terlalu malam. Berarti yang diajak ngomong sama ayah atau bapak itu ibu ya atau mama ya? Tapi itu bukan ibu Mas, bener. Tapi waktu itu yang dilihat sama ayah atau bapak itu apa? Memang sosok seperti menyerupai ibu atau memang seperti adanya atau gimana? Enggak, kan bapak kan posisinya mandi di dalam kamar mandi kan Mas. Jadinya tuh taunya ibu tuh nunggu di depan kamar mandi. Kan depan kamar mandi itu kayak tempat cuci piring, cuma nggak dipakai. Itu kalau cuci piring di depan, di sumur kayak gitu loh Mas. Jadi dikira bapak, ibu tuh nunggu di depan kamar mandi ngajak ngobrol kayak gitu. Jadi bapak nggak ngelihat sih. Jadi kondisi bapak itu udah selesai mandi ya? Masih mandi di dalam kamar mandi. Jadi kayak diajak ngobrol, mandi sambil ngobrol, Pak gimana tadi itu perjalanannya kok lama banget toh, keretanya sampai terlambat ya, pokoknya kayak gitu-gitulah Mas. Berarti sosok ini bersuara ya, yang menyerupai ibu ya? Tapi kalau yang diajak komunikasi kayak gitu ibu. Kalau aku sih seringnya cuma lihat bayangan-bayangan kayak gitu
kalau ibu kalau posisi masak pun kadang selalu ditengok sama anak kecil pakai celana monyet itu loh mas. Zaman dulu kan anak kecil kan supaya pakai celana monyet kan. Itu selalu ditengok-tengok sama dia. Di sumur juga tuh kalau nyuci tuh kadang dia nengok dari apa kan itu ada pintu belakang kan mas yang tembus ke sumur itu. Nah dia selalu nengok dari situ. Anak ini ya? Biasanya kalau keluar jam berapa? Pagi. Dari pagi, pokoknya antara pagi sampai siang, jam 8 sampai jam 1-an gitu mas. Kalau anak itu. Yang biasa ngelihat siapa aja? Ibu, tapi aku pernah sekali waktu aku di sumur kan bantuin ibu cuci baju, tapi pas ibu kan ke depan sebentar kan mas, ke tempat tetangga sebentar. Aku nunggu ibu di sumur itu jelas banget dia tuh ngeliatin aku, nengok gitu loh mas. Nah nengok gitu terus aku biasa, terus aku berusaha siapa tadi kayak gitu. Jadi suka itu dia tuh ngelimpe gitu loh mas. Jadi itu dia tuh ngeliatin dulu, terus nanti ntar yang diliatin tuh nggak sadar, terus nanti dia ngeliatin lagi lah, dari kita tuh sadar kalau itu siapa tadi gitu. Anak usia berapa kira-kira? Berapa ya? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD berarti ya? 1 sampai 3 SD lah mas, tingginya sekitar gitu. Ya sekitar 8-9 tahunan ya. Terus apa lagi? Terus apa ya? Itu adikku juga kalau malam kan tidur di kamar tengah kan mas. Itu dia cerita tuh kalau malam kakeknya suka dikilik-kilik gitu loh mas. Ya terus dia bangun, terus nanti entah dia tidur dikilik-kilik seperti lagi gitu sampai dia kan bengkel toh, terus dia bangun terus doa malam. Terus baru dia tidur lagi, baru tenang, nggak diganggu. Tapi itu, kan dia tidurnya kan di kamar tengah ya mas. Kamar tengah tuh suasananya tuh beda mas, beda sendiri. Di satu rumah itu yang beda suasananya tuh cuma di kamar tengah itu. Panas perasaannya mas. Kamar tengah ya? Kalau kita melihat ke arah rumah, berarti sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri? Kanan mas. Kalau sebelah kiri itu lahan, ada pohon mangganya. Kalau kita menghadap rumah berarti sebelah kanan ya? Iya, sebelah kanan. Kamar ini bersebelah dengan apa ya? Kamar. Jadi 3 kamar tuh berurutan gitu? Berurutan. Kalau di kamar itu suasananya seperti apa? Panas. Terus? Panas. Ya, kalau di dalam situ tuh kayak nggak betah aja gitu mas. Jadi kamarnya itu sering nggak ditempatin, cuma adikku tuh kok sering berani tidur kamar tengah itu. Tapi tetap aja ya diganggu ya selama tidur di situ. Dilikit kayak gitu. Kata tetanggaku juga semenjak aku pindah pun kalau malam jam 1 gitu suka itu lemas dengan anak lari-lari teriak-teriak kayak gitu loh mainnya. Jam berapa? Jam 1 malam. Jam 1 malam ada yang teriak-teriak? Lari-lari ya kayak anak kecil mainan kayak gitu tuh, kayak tongpot apa-apa. Suara berisik itu arahnya dari mana? Arahnya dari kamar tengah itu mas. Yang ditempatin sama kakak itu? Kayak anak kecil berlari-lari di situ ya. Berarti anak kecil yang dilihat seperti yang di dapur itu atau bagaimana? Nggak ngerti sih, cuma kan apa namanya, kalau yang malam-malam itu tuh cuma dengar, kan tetangga dengar terus cerita sama ibu. Tapi kalau yang di dapur itu benar-benar lihat anak kecil itu.
Itu berlangsung selama menempati rumah kontrakan itu berapa lama? Aku di situ 4 tahun. Selama 4 tahun gangguannya sama terus? Ya, sih mas. Tapi kadang itu dia tuh sukanya kalau malam gitu kan mas, jam 11. Kan aku kan tidur di kamar depan kan. Kadang aku kalau nunggu bawa pulang dari Jakarta gitu, aku sendirian gitu tuh. Kalau bubuk, tuh kayak ada yang deketin aku gitu loh mas. Kan pasti kan terasa ya mas kalau dideketin gitu. Terus ntar aku balik gitu nggak ada siapa-siapa. Terus nanti aku madep tembok lagi, terasa kayak dideketin. Terus nanti kalau aku balik ke mas kan, kamar itu kan ada kordennya toh mas. Cuma dia kan agak gantung. Nah itu tuh dia lewat. Jadi kayak ada bayangan hitam lewat kayak gitu loh mas. Jadi dia tuh senangnya tuh nunjukin kalau aku tuh ada gitu loh. Ini yang suka nunjukin kalau dia ada, anak kecil itu? Ya ada anak kecil, terus juga waktu itu aku juga pernah lihat pocong, tapi entah itu halusinasi apa enggak, cuma tuh kayak aku lihat itu jelas banget. Terus bayangan-bayangan kayak gitu loh mas. Pocong di mana? Di kamar waktu aku tidur kan posisinya lampunya dimatiin. Terus aku tuh melilir, aku tuh lihat kayak ada 3 pocongan, entah itu benar apa enggak ya mas, tapi tuh kayak aku tuh nyata banget lihatnya. Terus sampai aku kan duduk sama bapak waktu itu, aku tuh membangunin bapak tuh rasanya kayak berat gitu loh. Pak, itu tuh kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Terus akhirnya aku kan baca doa, akhirnya bisa, tapi waktu bapak bangun itu udah nggak ada. Itu di kamar? Bapak? Kamar yang 1, kamar pertama. Kamar yang nomor 1. Berarti yang ada gangguan nggak cuma di kamar tengah aja ya? Nggak cuma kamar nomor 2, nomor 1 juga ya? Cuma kalau yang kamar tengah itu suasananya hawanya panas. Kalau di kamar nomor 1 sama kamar nomor 3 itu kan dingin biasa ya mas. Itu biasa. Kalau di kamar tengah yang nomor 2 itu panas. Rumah itu tuh hawanya dingin banget mas. Yang tetangga-tetangga itu kalau main, apa teman itu kalau main gitu mesti ngomong, di rumahmu dingin banget ya, terus enak, sejuk hawanya kayak gitu. Memang rumahnya bangunannya termasuk yang cukup tinggi atau gimana? Dari segi bangunan? Enggak sih mas, biasa. Biasa aja? Cuma ya 1 lantai, tapi cukup luas lah mas. Begitu. Kalau di langit-langitnya sama lantai jaraknya cukup Ya lumayan ya? Mas. Ada sekitar mungkin 4 meteran mungkin ya, jadi makanya agak sejuk atau gimana? Adalah sekitar segitu mas. Oke, selain kamar nomor 2, dapur sama kamar nomor 1, ada lagi nggak yang belum diceritain di rumah yang dimaksud ya itu yang sama kamar Putri? nomor 3 yang adik di sholat, dia lewat itu loh mas. Dari kamar nomor 2 dia kan tembus tembok, lewat di depan dia gitu, terus tembus kamarnya adikku itu ke arah dapur itu, terus dikejar sama adikku pakai sapu lidi, tapi ternyata dia udah nggak ada. Tapi itu jelas banget adikku tuh ngeliat ada cewek itu lewat kayak gitu. Ada cewek? Seperti apa bayangan cewek ini? Kalau bisa digambarkan? Katanya adikku sih kayak cewek Belanda gitu mas, lewat. Kayak apa? Kayak gitu. Kayak apa? Cewek Belanda. Cewek Belanda? Noni itu loh mas. Kalau ngomongin soal noni Belanda, emang bangunan rumah ini bangunan rumah model lama gitu, kayak bangunan rumah Belanda gitu atau gimana? Enggak sih mas, biasa, model rumah biasa, tapi juga nggak ngerti ya kok adikku bisa dilihatin nonek-nonek kayak gitu, kan juga nggak tahu kan mas.
Itu katanya sih tetanggaku dulu juga pernah cerita, sebelum aku kan ada yang nempatin situ. Maaf ya mas, kan agamanya kan non Islam kan mas. Nah, waktu maghrib tuh anaknya kan bercanda kayak gitu, ketawa. Terus habis itu langsung dia tuh kemasukan badannya kan gini semua, terus ibunya kan nggak ngerti ya mas, terus dibawa ke rumah sakit, udah ditanganin sama dokter, terus dokter keluar dari ruangan itu bilang sama ibunya, wah bu, anaknya kok itu ya alim banget, pikirnya pinter banget, fasih banget. Ibunya kan kaget kan mas, loh aku kan agamanya kan non Islam kok malah bilang kalau anakku pikirnya fasih banget. Nah terus dibawa ke orang tua, katanya tuh dia tuh dimasukin sama jin yang nunggu situ tuh jin Islam katanya, karena dia bercanda waktu maghrib, terus jinnya itu nggak suka kayak gitu. Ceritanya tetanggaku sih kayak gitu. Itu sebelum kamu nempatin persis ya? Apa mas? Itu sebelum kamu nempatin persis di sana? Itu rumahku. Rumah kamu maksud ini kalau bisa digambarkan seperti apa sih rumahnya? Bentuknya Bentuknya letter L mas. letter L? Terus kan sebelah kanan tuh kan bangunan, terus sebelah kiri itu kayak lahan gitu loh mas. Ada pohon mangganya 2, ada pohon pisang, pohon jambu, banyak pohonnya sih mas di situ, kayak kebun kayak gitu. Kebun. Ada sumurnya juga. Oke. Kebun ini di kanan rumah atau di kiri rumah kalau kita ngelihat ke arah rumah? Kalau arah rumah ya sebelah kiri mas. Sebelah kiri berarti. Emang di sekitar situ ada nggak sih bangunan yang sudah nggak kepakai gitu, yang sebelahan rumah? Ya dekat-dekat rumah itulah, dekat-dekat rumah yang kamu tempatin. Nggak ada sih mas, dari sebelah rumah aku persis kan itu jalan terus sungai mas. Jadi aku rumah udah jauh. Jalan terus sungai. Berarti rumah kamu nggak jauh sama sungai ya? Enggak, kan rumahku kan pojok sendiri. Sampingnya itu udah jalan, terus dari sampingnya jalan itu udah kali itu kan mas. Ada hal-hal yang aneh nggak? Yang mungkin deket-deket sama pinggir jalan deket sungai itu? Kurang tahu sih mas. Nggak. Kalau yang cuma sih aku rasain sama keluarga aku rasain di dalam rumah itu. Cuma anehnya selama kita tinggal di situ tuh kayak kita diganggu, tapi tuh kita kayak ngerasa nggak ngapa-ngapa gitu loh mas. Ya udahlah biasa aja. Tapi setelah kita pindah baru kita sadar kok kita berani banget ya ninggal di rumah itu selama 4 tahun dengan kejadian-kejadian kayak gitu. Berarti kalian ngerasanya betah di rumah itu ya? Betah banget mas. Walaupun ada gangguan tapi kalian nggak ngerasa itu mengganggu ya? Kayak ngerasa ya biasa aja gitu mas. Kita tuh sadarnya justru setelah kita pindah. Dan waktu kita pindahan kan mas, itu kan adikku kan terakhir sendiri, kan dipasrahin sama ibu suruh ngecek apa yang ketinggalan. Terus setelah itu dikunci kalau memang nggak ada yang ketinggalan. Nah waktu adikku tuh ngecek sampai di dapur kan mas, di samping dapur tuh ada kamar tapi tuh nggak kita fungsiin soalnya kan bocor. Nah itu tuh kayak itu loh mas, kayak orang marah, gerumpiangan kayak gitu loh. Adikku kan takut, langsung apa yang ketinggalan di situ tetap ditinggal sama dia, dikunci langsung dia ke rumah baru ini. Padahal udah nggak ada orang, udah nggak ada barang, tapi tuh kayak orang marah gitu loh mas. Terus dibanting-banting kayak gitu kok perabotannya. Padahal udah nggak ada perabotan di situ. Arah suaranya di mana? Di dapur? Kamar nomor? Kamar yang sebelah dapur itu yang nggak kita pakai dari awal pindah ke situ. Kamar nomor 3? 4 berarti mas, sampingnya kamar nomor 3 kok. Berarti tuh 4 kamar itu langsung berderetan gitu ya?
Searah. Langsung berderet searah kayak gitu. Kenapa kamar nomor 4 nggak diisi? Alasannya apa? Nah, yang pertama kan itu takut ya mas, soalnya tuh peteng banget, hawannya tuh kayak adem tapi adem gak enak gitu loh mas. Terus yang kedua tuh bocor kamarnya, jadinya nggak dipakai. Lembab Kan berarti ya? Lembab. Tapi nggak ada penerangan sama sekali ya Nggak. selama menempatin rumah itu. Nggak ada, cuma kasih lampu di dapur aja. Tapi kan itu model temboknya kan, kamar itu kan sampingan sama dapur, tapi model temboknya yang dikasih itu loh mas, data pos yang bolong-bolong itu loh. Jadi kan kalau dapurnya dikasih lampu kan itunya ya sedikit-sedikit kan kena cahaya kan, tapi ya gelap sih mas tetepan. Tapi nggak pernah dibersihkan ya? Maksudnya dalam artian kalau misal ya nyapu rumah gitu dilewatin nggak? Atau tetap dibersihin? Dilewatin, soalnya itu apa namanya? Itu kan kalau nyapu langsung, jadi kamar itu tuh mas, pintunya tuh langsung ke pintu lengkong gitu loh mas. Jadi bersihin kamar itu sekalian nanti ibu nyapu di lengkong, terus lengkongnya juga disiram sama ibu, dibersihin terus sama ibu tiap hari. Dilewatin terus ya, tetap ya? Tapi ngerasanya kalau dilewatin ada yang beda nggak di kamar itu sama kamar-kamar yang lain? Bedanya tuh kalau ibu ya mas, ngerasa tuh adem banget kalau di situ tuh. Adem banget. Kayak gitu. Depan kamar itu persis apa itu? Kamar yang nomor 3 nomor 4 kamar yang nomor 4 yang dimaksud ini. Depannya kamar nomor 4 itu kan mas, tembok kamar nomor 3 itu berarti langsung kan urut kan 1, 2, 3, 4. Nah yang kamar nomor 4 langsung sebelahan sama dapur. Depannya dapur itu baru ruang TV. Berarti antara kamar 3 sama kamar 4 terpisah ya? Terpisah tembok. Oke. Jadi kamar 4 itu berada di paling belakang sendiri ya, dekat dapur ya. Paling ujung, paling belakang, paling pojok. Itu sebelahnya kamar nomor 4 itu dapur. Sebelah dapur tempat cuci piring, tapi nggak pernah dipakai sama ibu. Kenapa? Cuci piringnya langsung di sumur. Soalnya kan itu tempat cuci piringnya juga terlalu tinggi kan mas. Selain itu juga waktu itu kan kita nggak pakai panyo, jadi pakai air sumur langsung ditimba kayak gitu kan repot. Harus ngangkat air kan mas, jadi itu milih langsung di sumur. Dulu sih katanya belum kita pindah ke situ, tempat cuci piring itu sering dikasih sajen, tapi kita juga nggak tahu itu buat apa. Sering dikasih apa? Sajen, bunga kopi kayak gitu loh mas, sama yang nempatin dulu. Semenjak anaknya sesajen gitu ya? Semenjak anaknya kemasukan itu sama ya dikasih sajen gitu kata tetangga. Naruhnya di mana tempat cucian? Tempat cucian piring. Tempat cucian dan itu dekat dengan kamar nomor 4. Searah, satu garis lurus. Garis lurus. Dan waktu tadi bilang adek ya yang dikerjain sama wanita ya, yang lari waktu dikejar pakai sapu tuh, sapu lidi ya waktu itu. Sapu lidi. Itu larinya ke arah kamar nomor 4 itu atau enggak? Larinya ke situ. Terus adek nggak mau masuk ya? Enggak, kan langsung itu terus nggak ada, terus dia sadar kamar nomor 4 kan gelap kan, terus makanya dia balik lagi karena dilihat udah nggak ada itu ceweknya. Ceweknya kalau bisa digambarkan seperti apa? Rambutnya panjang, lurus, transparan mas. Rambutnya panjang, lurus, transparan.
badannya tuh transparan gitu loh mas. Mukanya sempat dilihat nggak? Bentar ya mas. Kayaknya nggak dilihat kan, soalnya kan dia kan membelakangi ya. Kan, mas. Nyamping gitu, jadi dia lihatnya dari samping gitu. Cuma lewat langsung tembus ke kamar nomor 4 itu. Ada nggak barang-barang yang suka dipindah gitu? Barang-barang yang suka dipindah nggak ada sih mas. Kalau pengalaman keluarga aku nggak ada barang-barang yang suka dipindah. Atau barang hilang gitu nggak ada ya? Kalau hilang ya kadang kan kemarin tuh taruh sini kok nggak ada, tapi kan kita nganggapnya berarti aku lupa gitu. Tapi habis itu ditemuin lagi nggak? Atau memang barangnya udah nggak ada nih? Ditemuin lagi mas beberapa hari, tapi nggak dicari. Jadi kayak umpama kan kita nyari apa ya mas, buku gitu nggak ada, dicari nggak ada. Terus nanti beberapa hari kita tuh lihat kayak itu ada di atas meja lah atau apa gitu, modelnya gitu. Oke. Terus ini juga kata adikku itu apa namanya, ceweknya itu sempat mau kayak ngerasukin adikku, tapi adikku sadar gitu loh mas. Cewek itu mau merasukin. Kayak dekat, mendekat kayak gitu loh. Terus adikku sadar. Berarti mencoba untuk berinteraksi sama adik secara langsung ya? Sempat ngobrol nggak? Enggak sih. Ini cewek yang tadi dikejar sama adik itu? Wajahnya berubah nggak, dalam artian berubah cantik enggak gitu atau waktu mendekati? Seperti apa yang dilihat waktu itu? Ya itu maksudnya biasa gitu mas, kayak rambutnya panjang kayak gitu, mukanya tapi biasa aja sih mas. Kayak orang-orang biasa gitu ya? Kayak orang biasa gitu. Penasaran, berarti waktu terakhir memang berisik banget di kamar nomor 4 ya? Suara itu kedengaran nggak sampai tetangga gitu? Enggak sih mas, cuma adikku tok yang denger itu. Langsung kan adikku panik kan mas, apa itu, langsung dia lari kan, lari langsung kunci pintunya. Terus tetangga kan ada yang tahu, kenapa mas kok lari-lari? Itu bu di kamar belakang kayak ada yang marah kayak gitu. Kayak ada yang marah. Paling mas mau ditinggal, mas tetanggaku bilang kayak gitu. Apa? Mau ditinggal, bilang gitu tetanggaku. Mau ditinggal, dia marah, mau tinggal toh. Selama 4 tahun kan mau temenin, malah tetanggaku bilang gitu. Oke. Adik ngerasa kalau tidur ditemenin nggak? Adikku diganggu toh mas, kalau tidur yang diilukitik kaki itu. Dilukitik, entah dia bangun, tidur lagi dilikitik, terus sering dia kan sebel, terus doa, tidur baru nggak diganggu. Mungkin apa efek dia nggak berdoa, tapi kok sering banget kayak gitu, adikku mikirnya gitu. Berapa orang sih kalau di rumah selain kamu, adik, ayah, ibu? Aku sama orang tua kan 3. 4 orang berarti dong? Aku 5 orang. Oh 5. Adikku 2. Oh adik 2.
Yang Ada 2 di kamar tengah sama kamar nomor 3 itu. yang nomor 2 nggak pernah. Kamar Yang- nomor 2 diganggu? Yang kamar nomor 2 kan yang di ini titik itu tadi. Oh, Kalau kamar nomor 2 yang panas itu ya? Kalau adikku yang kamar nomor 3 kan yang dia lihat cewek itu sama sempet dia mendekat ke arah adikku itu tadi. Kalau kamar nomor 3, walaupun jarang diganggu, tapi tetap ada penampakan juga. Adikku ya, tapi adikku lihat baru itu mas. Selama tinggal berapa tahun itu toh, cuma dia lihat cewek itu. Jelas banget tapi. Oke, saya mau tanya kalau kamar mandi ini di deretan, ini sebelah kiri berarti? Sebelah kiri, sampingnya tempat cuci piring ya, mas pakai ibu itu kan mas. Sampingnya persis. Oke. Mungkin sampai di sini mungkin Mas Bu mau nanggapin. Ya ini anunsanya buat Mbak Putri. Ini karena pulpennya habis. Jadi saya tidak bisa meneruskan karena di sini saya gambar nggak tahu ini banyak banget yang ada saya di imajinasi saya banyak sekali gambar di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7 dan ini karena pulpennya macet semua di sini karena ada beberapa lagi yang perlu saya ilustrasikan di sini ya. Ya bisa mas. Bentar. Ya bisa. Ya intinya gini. Saya melihat di gambar saya di sini ada satu orang dengan pakaian zaman dulu apa yang disebut dengan noni itu. Terus kemudian ada cewek dengan rambut panjang dia selalu menunduk. Terus kemudian apa yang disebut dengan tadi transparan ya. Seperti itu. Terus kemudian orang kayak tapi ini membelakangi, saya gambar membelakangi karena memang di bayan saya dia membelakangi dengan rambut ikal ya, agak sedikit acak-acakan dengan kalau ini ada warnanya ini warna putih abu-abu. Terus kemudian ada seorang dokter, terus kemudian ada seorang yang memakai baju tentara kalau saya lihat kalau nanti dilihat ya. Untuk senjatanya itu adalah senjata zaman Belanda, zaman Jepang, non saya. Terus kemudian ada 2 anak kecil cowok-cewek ya di sini yang saya gambarkan. Kalau saya menanggapinya seperti ini Mbak Putri. Jadinya memang ada satu jalur ya Mbak ya. Adanya satu jalur ya itu yang pertama. Yang kedua adanya suatu residu yang ditangkap oleh alam terus kemudian diputar lagi atau istilahnya di rewind lagi seperti itu. Tapi yang pasti ini adalah jalur dan itu Nun Sewu kalau di bayan saya itu Nun Sewu dekat dengan apa sih kayak balai desa atau SD itu ya Mas ya apa Mbak? Iya depan rumah itu kan ada rumah kan Mas dan belakang rumah itu udah SD. Oh gitu ya oke. Jadi kampung sebelah itu udah SD. Oh, satu gitu. garis lurus SD-nya. Terus di bayangan saya kayak ada apa sih ya kayak apa yang nggak tahu itu tegangan tinggi apa sutet atau apa ya sutet apa sih kalau tower Yang telepon itu ya Mas. tower apa ya tower kayak tower provider atau kayak apa ya jadi tower itu kayak apa ya sutet entah sutet atau Iya. apa itu ya itu terus kemudian kalau saya lihat daripada Nun Sewu apa yang saya gambarkan ini ada dokter, terus kemudian ada tentara Jepang, ada noni Belanda. Apakah tidak jauh dari Nun Sewu bisa dikatakan entah itu rumah sakit zaman Belanda atau rumah zaman Belanda atau bagaimana Mbak?
puskesmas tuh mas, kalau nggak jauh dari situ. Dalam arti ruang lingkup range sekitar 100 atau 200 meter dari tempatnya panjenengan. Iya, ada puskesmas. Oke. Ya, jadinya kalau menurut saya itu adanya jalur ya yang bisa dikatakan melewati rumah panjenengan, karena ini saya juga berusaha untuk mengilustrasikan di sini ya. Dan juga ada beberapa yang saya akan gambarkan lagi. Dan ini monggo Mas Doni untuk saya tak menyelesaikan gambarnya dulu. Ya Mbak Putri, jadi seperti itu tanggapannya dari Mas Bu. Mas, kalau kita bisa ilustrasikan, emang selain mungkin di sana jalan, ada satu tempat di mana sebuah kampung gitu atau keluarga besar gitu Mas Bu, atau bagaimana sih? Ya, di sini saya nggak tahu kenapa ini saya ingin menggambar satu pohon besar ya. Pohon besar? Iya, ingin menggambarkan satu pohon besar di sini saya. Ada pohon besar di sana Mbak Putri? Apakah itu memang sudah tidak ada di sini? Dalam arti nggak tahu dia di dekat kayak lapangan atau apa itu ya. Jadinya kayak tempat luas ya. Ini nggak tahu ini bayangan saya pada waktu itu atau bayangan yang sekarang ini. Jadinya ada satu pohon besar ya. Mungkin pernah mendengar ada pohon besar di sekitar tempat Mbak Putri. Ini bisa dikatakan pohonnya sudah lama ya. Rumah kalau pohon itu aku tahunya malah di kampung depan aku mas, kan dulu kan itu kayak tanah kosong gitu, banyak pohon-pohonnya katanya sih angker. Cuma sekarang udah jadi rumah sih mas. Iya, jadinya di bayangan saya itu kan kayak saya bilang kayak lapangan atau tegalan gitu ya. Tadi ya, jadinya memang pohonnya cukup besar ya Mbak Putri? Besar, tapi kalau di rumah aku sendiri sih yang pohon mangga di belakang kamar mandi itu mas, gede itu udah sampai tinggi banget loh. Pohon mangga kopior itu loh mas. Masih berdiri? Masih. Kalau sekarang ini aku udah pindah malah dibuat rumah pohon sama yang nempatin sekarang. Dibuat rumah pohon? Berarti cukup besar ya? Ukuran pohon ini cukup besar ya? Oh besar, tinggi. Katanya itu sih tetangga-tetangga yang jaga juga di situ juga ada yang jaga. Jadi kalau ibu kan habis nyapu daun-daun kayak gitu kan mas, bakar itu nggak berani bakar di bawah pohon itu. Soalnya dikasih tahu sama tetangga kalau mau bakar sampah atau bakar apa jangan di pohon kopior itu, nanti yang nunggu marah. Soalnya udah ada pernah yang sebelumnya? Udah pernah kejadian kayak gitu. Seperti apa kejadiannya yang sebelumnya? Ya biasa kan, apa namanya, dia langsung ngerasukin kayak gitu loh mas. Nggak suka langsung dirasukin yang bakar itu, bakar sampah kayak gitu. Jadi dia tuh nggak suka diganggu. Lagi sama siapa aja Putri sekarang? Sekarang lagi sama ibu, sama bapak, sama adikku. Dari komplit ya. Mungkin ada cerita yang terlewat yang belum kita dengar? Cerita yang terlewat. Udah semua diceritain ya? Udah semua. Gimana rasanya? Sudah nggak menempati di sana? Ya, kalau kita ingat-ingat sih, ya kok berani banget ya kita sekarang bertahun-tahun tinggal di situ, kayak gitu. Waktu kita pindah hari pertama kan mas, maksudnya kita pergi dari rumah itu, tetanggaku sebelah itu yang sering yang aku cerita tadi, kalau kan sebelah persis kan mas, dia sering dengar anak kecil lari-lari kayak gitu, teriak-teriak. Terus juga kalau dia lewat depan rumah itu ada sing nembang mas, kayak sing apa namanya bersenandung kayak gitu loh mas, Bandung Jawa. Terus dia takut, terus dia cerita sama ibu
rumah itu mau tinggal malah yang menghuni menjadi yang kayak gitu. Aku naik bengi ra iso tidur Bu. Tapi setelah sekarang ditempatin, ada perbedaannya nggak? Sekarang sih nggak ada cerita-cerita kayak gitu ya. Sama yang nempatin sekarang kan, nggak pernah cerita. Soalnya orang juga kan tertutup kayak yang nempatin sekarang sih. Nggak pernah cerita sama tetangga ya? Tetangga yang sebelah rumah persis? Yang komentar semenjak ditinggal banyak gangguan, komentarnya seperti apa setelah ada yang menempati sekarang di rumah kontrakan yang kamu tinggal? Enggak cerita apa-apa. Nggak cerita apa-apa. Jadi rumah itu kesannya seperti tenang kalau ada penghuninya ya? Iya, cuma kan Mas tenang kalau ada penghuninya, tapi penghuninya pun diganggu. Kayak keluarga aku tuh diganggu ya kayak biasa aja gitu loh Mas. Kayak ya usah gitu aja, kayak gitu. Waktu aku yang aku cerita tadi, aku sendirian nonton TV itu yang ini jelas banget Mas. Tengah badan itu masuk ke arah pintu belakang. Ruang TV ya? Berarti sebelah kiri? Yang itu tuh sumur itu tuh Mas, dari sumur itu tempat jemur pakaian itu jelas banget dia lewat pelan gitu. Cuman setengah badan. Soalnya kan jendelanya kan setengah badan kan Mas, kan agak tinggi, nggak sampai bawah kan jendelanya itu. Berarti ngelihatnya bukan di dalam rumah, tapi kesannya di luar rumah gitu, atau gimana? Iya, di luar rumah. Kok pandangan dia tuh lurus, aku lihatnya kan berarti kan dari samping kan Mas, samping badan dia kan, ya itu dia lurus aja ke depan, kayak ya biasa kayak orang lewat kayak gitu. Aku sih ya kayak dia udah pulang, aku kayak gitu. Aku sadarnya ya itu baru dengar suara motor sama gerbangnya dibuka, baru aku sadar adik itu baru pulang tuh ke siapa. Terus kayak kalau mandi juga kan Mas, adikku sama aku juga sering ngerasa kan itu kan kamar mandinya udah luas, kayak aku yang ngeliatin dari belakang gitu Mas. Jadi aku kalau sama adikku kalau cerita tuh Mbak mandi nenggono tuh rasanya kayak mah nengok pemburu ya Mbak ya. Jadi kalau mandi tuh kayak nengok gitu loh Mas, kayak orang waspada. Kayak berasa ada orang yang memperhatiin di belakang gitu ya? Kayak berasa diintip atau gimana? Jadi kayak ada yang ngeliatin kayak gitu, jadi nengok kalau mandi. Nanti itu juga cerita kayak gitu kan, tak kira kan apa aku karena aku penakut pasti kayak gitu, tapi ternyata enggak, adikku pun juga kayak gitu kalau mandi, kayak berasa dilihatin. Soalnya kan itu kamar mandinya kan belakangnya persis kan yang pohon mangga itu tadi kan Mas. Jadi kan atapnya kan di bawah daun-daun pohon mangga itu tadi. Ini Mas Bu, di sini mengilustrasikan ada gardu ya Mas? Iya, saya di ingatan saya apa istilahnya di imajinasi saya ya. Nun sewu bisa dikatakan saya memandang kayak ada gardu listrik zaman Belanda. Nggak tahu kenapa saya pengen menggambarkan itu. Terus kemudian ada pohon, terus kemudian di sini ada satu orang Belanda dengan dia membawa lentera, tapi lentera itu identik yang sering dibawa di kalau sekarang itu nun sewu orang yang sering meneliti rel kereta api ya, jadinya lenteranya itu kotak seperti itu. Orang tua ya ini ya? Bisa dikatakan itu dia berjenggot terus berkumis ya. Kalau dari perawaannya perawan zaman Belanda mungkin sekitar tahun
ya 1910 atau 1910-an lah kalau saya mengilustrasikannya seperti itu. Karena ini dan lenteranya itu adalah lentera kotak, Mas, lentera kotak yang mungkin kalau zaman sekarang itu dipakai untuk kepala stasiun atau apa ya, untuk memberikan satu tanda atau ya tanda di stasiun, ya, di kereta stasiun api. Ya seperti itu, atau enggak dia untuk mungkin menerangi rel kereta api atau apa gitu. Jadinya ada satu kayak lentera kotak dia membawa itu. Apakah itu ada bukunya? Kalau saya lihat dari ini apa yang di dalam gambaran saya ya, yang saya coba untuk ilustrasikan ini adalah seseorang yang bekerja di perkereta apian, dan ini jadinya banyak sekali ya, jadinya adanya satu karena jalur ya, kalau saya bilang jadinya situ ada anak kecil, ada orang Belanda, ada nggak tahu itu kayak kalau saya sebut tuh kayak di bahasa itu kayak putih abu-abu ya, jadi kayak anak SMA seperti itu. Ini diantara dari penampakan-penampakan ini yang paling menyeramkan wanita yang berambut ini, Mas. Iya, di sini yang rambutnya ke depan semua yang saya gambarkan itu. Terus kemudian sebenarnya ada satu lagi nun sewu wanita, dan ini nggak tahu kenapa di bahasa kayak dia di sungai. Apakah dia korban hanyut atau apa nggak tahu. Tapi kalau di bahasa dia di sungai, berada di sungai tergeletak begitu. Apakah itu entah itu korban umumnya ataukah memang itu korban hanyut atau bagaimana ya. Jadinya kalau di bahasa dia tergeletak di pinggir sungai gitu. Ada cerita seperti itu, Mbak Putri? Wanita yang tergeletak di dekat sungai Mas ya. Sebentar. Ya, jadinya begini ya, di belakang saya ada satu sebenarnya mau saya gambarkan satu lagi, yaitu wanita yang di gambaran saya itu dia tergeletak di sungai. Tergeletak di sungai itu apakah itu dibunuh atau enggak, dia hanyut dari sungai terus kemudian ditemukan di sana. Seperti itu. Jadinya memang ada banyak sekali yang saya gambarkan ini. Jadinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang itu wanita itu nggak pernah dengar ceritanya sih, Mas. Gitu ya. Okay. Karena mungkin di sana tidak begitu lama mungkin ya. Biasanya kan hanya 4 tahun. Di situ. Kalau gardu listrik ini memang masih ada di sana. Ya. Saya juga menggambarkan satu gardu listrik kuno ya, gardu listrik zaman Belanda. Entah bisa dikatakan di daerah sekitar sekitar Anda, atau bisa dikatakan mungkin jarak-jarak 200 atau bahkan 300 meter atau bahkan 500 meter ya. Ada satu gardu listrik di situ saya gambarkan juga ya. Karena ini memang kata ibu ada, Mas, gardu listrik. Gitu. Jadi gardu listrik zaman Belanda kalau saya di bayangan saya gitu, sudah saya ilustrasikan di situ. Oke. Kanan sampai sekarang. Itu memang gardu listriknya peninggalan zaman Belanda seperti itu, bangunan kuno gitu. Itu yang tempatnya rumahnya yang sekarang udah dibangun itu, Mas. Jadi sekarang udah dulu kan rumahnya biasa gitu toh, kayak bangunan tua, tapi sekarang udah ditempatin orang sih, Mas. Jadi dirombak total. Di dekat situ ada gardu listriknya di situ atau di mananya? Ada dekat situ. Sebelah sungai kalau kata ibu, Mas. Ini Mas Bu kalau bisa melihat ini pohon ini dekat gardu listrik itu atau gimana, Mas? Kalau di bayangan saya itu ada satu tempat luas ya, kayak saya bilang itu kayak tegalan ya, Mas ya. Seperti itu. Jadinya ada satu pohon besar di situ. Gitu. Jadinya Pak di bayangan saya tidak mungkin agak sedikit jauh dengan sungai ya. Jauh dari perumahan situ, Mas? Maksudnya kalau dari rumah-rumah warga. Kalau di bayangan saya dia hanya ada satu tempat yang luas gitu, ada beberapa pohon juga di sana. Kalau saya bilang itu tegalan ya, Mas ya. Kalau untuk sungai bisa dikatakan agak sedikit ya, mungkin jarak 50 atau 100 meter dari bantaran sungai lah.
Terus kemudian di situ di bawah saya juga ada satu semacam kayak tiang listrik ya, tiang listrik. Tapi di bawah saya tiang listrik kuno ya, seperti itu. Oke, seperti itu Putri. Kalau di cross check emang ada nggak pohon besar selain pohon besar yang dimaksud di rumah ya tadi ya, pohon mangga ya? Jauh. Ada yang di dekat sekolahan itu kan Mas. Dekat mana sekolahan? Itu Sekolahan kan. Itu tempatnya memang agak luas, maksudnya seperti kayak kebun lapang gitu atau tegalan gitu ya Mas Bu bilang seperti tadi. Kayak kebun gitu kan Mas. Bentuknya. Pohon itu masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada. Udah ditebang? Tapi memang besar banget ya pohonnya? Tinggi juga, tinggi besar, kayak gitu kan Mas. Oke. Ya Putri, terima kasih ceritanya sangat detail banget. Dan Sama-sama. nanti lihat postingannya di Instagram ataupun di Twitter saya ya. Ya, makasih ya Mas. Ya, sama-sama Putri. Selamat malam. Ya, selamat malam Putri. Terima kasih sudah gabung sama kita.